Terima kasih sudah hadir hari ini di depan gedung DPR. Sebelum kita memulai, saya mau mengucapkan turut berduka cita pada 11 korban yang sudah meninggal dunia. Afan Kurniawan, Septinus Sesa, Sarinawati, Akbar Basri, Saiful Akbar, Rusdam Diansyah, Sumari, Reza Sendi Pratama, Iko Julian Junior, Andika Lutfi Falah, Budi Haryadi. Di sini saya bersama teman-teman mau memberi surat formil kepada DPR. Dan sebelum itu, bagi kalian yang bertanya kenapa kita ke sini, karena saya adalah Ando Vida Lopez, warga Depok 2 Timur, rakyat Indonesia. Saya Abigail Limuria, warga Bogor. Saya Fatia Izati, warga Jakarta Selatan. Saya Jerome Bolin, warga Surabaya. Saya Jeremy Owen, warga Jakarta Barat. Saya Afu Utami, warga Jakarta Selatan. Saya Anderini, warga Bekasi. Ya, saya Jovial, warga Depok, juga sekarang Jakarta Selatan. Saya Rizwin dari Jakarta Barat. Saya Audrey dari Jakarta Barat. Saya Benny dari Jakarta Pusat. Kami banyak ditanya apa motivasi awal atau alasan dari dimulainya 17+8 tuntutan rakyat. Dan kami di sini ingin bilang bahwa ini semua didasarkan dari kekecewaan yang mendalam dan rasa berduka yang sangat dalam terhadap berbagai korban yang sudah meninggal dunia. 11 orang korban jiwa, 500 korban luka, dan 3.400 orang dikriminalisasi karena menyuarakan aspirasi mereka. Ini semua disebabkan oleh proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat. Kalau dari awal terjadi proses partisipasi yang baik dan pemerintah mau mendengarkan warganya, ini semua tidak seharusnya terjadi. 17+8 tuntutan rakyat hadir dari kami warga biasa yang merasa resah karena tidak ada respon yang sesuai dari pemerintah dan aparat yang tidak terarah, melewatkan substansi dan cenderung represif sejak demonstrasi pada tanggal 28 Agustus tahun ini. Sehingga kami melihat perlunya sebuah daftar tuntutan bersama yang bisa mengukur respon pemerintah secara tepat dengan alur akuntabilitas yang jelas dan sebisa mungkin merefleksikan keresahan masyarakat seluas-luasnya. Maka dari itu kami rangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, dari desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan melalui website YLBHI. Kedua, tuntutan 7 hari dari Salsa dan Jerome dari hasil rembukan jutaan rakyat di kolom komentar dan Instagram story. Juga dari siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dari pernyataan sikap Center for Environmental Law dan Climate Justice Universitas Indonesia, tentu saja juga dari tuntutan demo para buruh pada tanggal 28 Agustus, petisi dengan 40.000 dukungan di change.org yang meminta reformasi transparansi dan keadilan, dan terakhir Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Tuntutan ini kami pilih berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, yang merespon secara cepat dan tanggap terhadap berbagai kekerasan dan kriminalisasi yang terjadi. Kedua adalah kebijakan yang selalu kerap muncul di semua berbagai tuntutan yang tadi. Serta kami juga ingin menunjukkan keberpihakan kepada tuntutan para buruh yang demonstrasinya memulai semua proses ini. Namun kami melihat dokumen ini adalah dokumen hidup yang menjadi simbol bahwa rakyat memiliki aspirasi yang harus didengar oleh pemerintah. Dan tuntutan ini akan selalu bisa berkembang untuk ikut menangkap berbagai aspirasi lainnya. Terakhir, semangat kami adalah menangkap esensi dari kegelisahan warga, dan kami sangat-sangat menginginkan, kami kecewa dan sangat menginginkan pemerintah yang transparan, reformasi institusi dengan menyeluruh, serta pemimpin yang seharusnya berempati kepada warganya. Seperti yang Afu sudah katakan, saya juga mau mengucapkan duka yang sangat dalam untuk semua korban yang sudah jatuh, baik yang ditangkap, yang dikriminalisasi, yang luka, yang mengalami trauma. Hanya satu pun itu sudah terlalu banyak menurut saya. Lalu soal tuntutan 17+8, bicara kronologi.
Sejak awal kami telah mengkomunikasikan tuntutan ini ke DPR lewat berbagai kanal. Pertama, hari Senin itu dimulai dengan tuntutan terbuka di media sosial yang berkembang secara pesat, dan saya yakin dengan perangkat media monitoring pemerintah mereka pasti sudah aware. Yang kedua, hari Selasa kami juga memfollow up lewat jalur informal dengan mem-WhatsApp beberapa perwakilan pimpinan DPR serta beberapa perwakilan partai politik. Yang ketiga, hari Rabu kami juga mengirim secara formal melalui surat email ke seluruh anggota DPR dan pimpinan DPR. Ada berapa tuh jumlahnya, Andovi? 580. 580. Pada akhirnya kemarin pimpinan DPR bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan direspon oleh Wakil Ketua DPR di malam harinya tuntutan 17+8 ini melalui postingan media sosial. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya. Oleh karena itu hari ini kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas, karena kami juga butuh transparansi. Sudah saatnya rakyat Indonesia yang luar biasa ini memiliki pemerintah yang layak memiliki rakyat seperti ini. Salah satu pertanyaan yang sering ditanya, apakah realistis mengerjakan 17 tugas dalam 5 hari? Pertama, tuntutan-tuntutan ini bukan dibagi ke satu lembaga. Tuntutan-tuntutan ini dari 17, 2 atau 3 per institusi. DPR, Polri, TNI, dan juga Presiden. Dan kalau kalian masih ingat teman-teman reporterku, tahun lalu di 22 Agustus, pasca putusan MK RUU Pilkada, bisa kok dikerjain dalam 1 malam saja? Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok luar biasa jikalau ada niatnya. Sekarang aku lanjut ke tuntutan-tuntutannya. Sejauh ini 13 baru dimulai, 4 malah mundur, 8 belum digubris. Beberapa di antaranya yang mundur. Kekerasan aparat, korban di Bandung, keterlibatan TNI masih terlibat, pembebasan demonstran, proses hukum aparat polisi, memang sudah ada yang dihukum, namun baru 1. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Tuntutan rakyat ada banyak, tapi salah satu sesuai dengan message kita, transformasi, reformasi, empati, salah satunya adalah transparansi dalam anggaran. Tapi yang disuarakan adalah penyembuhan simptom, not the root cause, bukan akarnya. Kalau hanya disuruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu menyembunyikan sesuatu, itu enggak menyembuhkan akar dari masalah, yaitu transparansi anggaran. Dan ini duit kita kemana aja. Sekian. Oke. Teman-teman mungkin mau banyak ada pertanyaan sekarang, tapi khususnya mungkin kenapa DPR gitu ya. Kalian kan udah ngirim juga, tadi udah dijelasin sama Abi kita, karena ya ini masalah bernegara, kami juga mau melakukannya semua secara formal. Makanya kami akan memberikan surat tuntutan kami secara resmi sekarang, secara offline. Saya pengen ngomong beberapa pointer saya. Pertama, setiap nyawa yang hilang, setiap keluarga yang berduka, dan setiap warga yang ditahan tanpa kejelasan adalah pengingat bahwa tuntutan ini bukan sekedar daftar poin. Ini semua adalah aspirasi yang nyata. Karena itu, 17+8 harus dipandang bukan sebagai pekerjaan administratif saja, tetapi sebagai panggilan untuk mengembalikan martabat dan keadilan bagi rakyat. Dan betul,
bahwa DPR adalah institusi yang sudah menyampaikan respons tadi malam. Mungkin kalian semua juga sudah melihat di Instagram DPR. Tapi di sini kami untuk mengingatkan bahwa dari 17 daftar itu, tugas DPR sebenarnya bukan hanya 3, tapi juga tugas mereka adalah untuk mewakili kami semua sebagai rakyat untuk memastikan 14 lainnya tercapai. Karena mereka adalah wakil rakyat. Kita juga memastikan DPR ingat dengan tuntutan jangka menengah 1 tahun selain ke DPR, ini ada di sini, untuk mereformasi sistem tata negara secara besar-besaran. Itu yang penting, yang kami mau adalah reformasi instansi-instansi yang tidak bekerja dengan baik. Dan banyak pertanyaan, apa yang terjadi kalau misalnya ini semua tidak dilaksanakan setelah besok 5 September? Sebenarnya kami naruh tenggat waktu 5 September sebagai alat ukur yang jelas untuk menilai keseriusan dan prioritas pemerintah terhadap tuntutan kami. Kalau udah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya. Karena ini semua aspirasi rakyat, kami kembalikan juga ke rakyat untuk menilai. Dokumen ini adalah early warning. Ini apa yang harus pemerintah lakuin, dan kami juga paham betul bahwa mungkin banyak aspirasi lainnya yang belum masuk dalam list ini, makanya ini semua adalah living document ya teman-teman. Mungkin kedepannya bisa jadi 17 plus 8 plus 4 plus 5 atau 17 plus 8 plus 45, tapi yang pasti ini sudah kami buat setransparan mungkin, seramping mungkin, bahkan dikasih to-do list, jadi dan dikasih tracker pula, jadi ya jelas tuntutan kami hari ini, dan kami harap Bapak Ibu di dalam gedung ini dapat melaksanakan semuanya. Ada anggota? Iya, ada anggota. Rike dan Andre Rosiade. Nah, mungkin boleh Kak Bang Nel kirim dulu. Mungkin di depan semuanya ya? Iya. Di depan semuanya? Foto dulu ya. Foto dulu. Munduran guys. Munduran, biar dapat semuanya. Ini enggak tanya jawab dulu. Lihat tengah dulu. Oke, sekarang semua lihat kiri. Tengah lagi. Ini seorang media. Mbak. Sekarang lihat kanan semuanya. Biar cepet. Yuk. Oke. Ajak Bapak Andre. Ya. Kebetulan kita udah kehadiran salah satu anggota DPR ya. Tengah aja. Teman-teman, Selamat datang Pak. terima kasih sudah hadir ya. Saya Pak Kawendra. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di DPR. Saya Pak Kawendra dan Teh Rike ditugaskan. Lalu ada Pak Akbar, anggota DPD RI yang juga Wakil Ketua MPR. Kita ditugaskan oleh pimpinan DPR Pak Dasko tadi untuk menerima teman-teman sekalian, untuk mendengarkan aspirasi teman-teman, bahwa ingin kami tegaskan lagi bahwa DPR sangat terbuka terhadap seluruh aspirasi dari seluruh masyarakat. Kita membuka diri dan kami tegaskan lagi bahwa kita sudah sepakat untuk menghilangkan tunjangan yang sesuai tuntutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuka diri, masukan aspirasi kita akan laksanakan. Ketiga juga tadi kemarin juga sudah sepakati kunjungan kerja luar negeri juga di moratorium. Nah, insya Allah kita akan melakukan transformasi ke depan menjadi yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan harapan dari teman-teman sekalian. Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Bapak, terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Saya Rizwin, saya warga dari Jakarta Barat, Bapak. Hari ini kawan-kawan kesini, kita urusan bernegara, kita taat prosedur, kita tertib administrasi, Bapak. Sehingga dokumen ini kami akan menyerahkan secara administratif. Kami taat, Bapak. Kami mau ke samping untuk
ke bagian persuratan untuk dimasukkan secara formal dan kemudian bisa ada tanda terima dokumen. Jadi semua prosedur kita ikuti. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama, kita sama-sama rakyat Bapak Ibu, kita bersama-sama berjalan ke gerbang samping untuk memasukkan surat ini. Boleh nggak saya usulkan? Jadi kan, saya ini kan anggota Badan Aspirasi Masyarakat. Jadi ini kan dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR akan ke Badan Aspirasi. Akan ke kami juga kok. Nah, lebih baik diserahkan ke kami. Nanti kami yang bikin tanda terima. Baik. Jadi bahwa bukti dokumen teman-teman sudah diterima secara resmi oleh DPR RI dan dokumen ini akan kami serahkan langsung kepada pimpinan DPR. Jadi lebih cepat prosesnya. Baik. Gitu loh. Teman-teman, apakah setuju dengan proses ini? Ya, bisa ada tanda terima ya, berarti Bapak. Baik. Oke, kalau gitu. Teman-teman, kita serahkan. Oke. Mana spidolnya mana sini? Saya tanda tangan. Ada, ya udah, tanda terima, tanda tangan di kopinya. Oke. Ya. Sini saya tanda tangan. Terima kasih, Bapak. Kita tanda tangan. Di bertiga. Tadi tanda tangan. Pak. Mana? Tanda terima di mana, Pak? Di mape mana mape? Teman-teman media ada yang bawa tulisan nggak? Iya. Kertas. Ada yang punya kertas. Boleh pinjam, boleh minta. Ada dua. Atau di mape itu nggak sih? Di sini boleh saya tanda tangan. Ya, silakan, Pak. Dengan ini nama saya gitu ya Pak. Ini menerima dokumen arsip. Menerima arsip Nama Mbak itu saya. 17/28. Andre Rosiade. Rosiade Ya. dari fraksi Saya Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Gerindra, anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Badan ya, aspirasi masyarakat. sabar ya teman-teman. DPR RI menyatakan telah menerima Ya, menyatakan telah menerima dokumen yang diserahkan. Ya, oleh 17/8 tuntutan informasi empati itu. kita kasih tanggal ya Pak. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 4 September 2025. Satu hari sebelum 5 September 2025. Saya tanda tangan ya, Mbak. Tuh, nomor anggota saya tulis, Pak. Terima kasih banyak. Coba dipoto, dibalik Pak, biar benar nih, biar media tahu. Ini ya tanda terimanya. Tanda terima ya dikasih lihat. Dua kali aja. Iya. Ini kamera, Bang. Ya. Oke. Mungkin Terika mau menyampaikan tambahan. Ya. Terima kasih untuk seluruh rakyat dan seluruh jaringan Indonesia dalam dan luar negeri yang telah menyampaikan tuntutan rakyat 17/8. Insya Allah kita pihak yang memang berwenang di dalam memenuhi ini. Tentu saja secara pribadi dan kami yang hadir di sini menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban yang kemarin dalam peristiwa September gelap setidaknya bagi saya pribadi. Dan tentu saja kami juga mohon dukungan karena ini juga lagi rapat resmi. Mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah, yaitu kita sedang rapat dengan Kemendag. Ini kita lari ke sini untuk menerima teman-teman, yaitu turunkan harga kebutuhan pokok. Apakah bisa didukung? Saya kira ini penting dan kelangkaan pangan sedang terjadi. Kami meminta untuk segera distribusi dan harga pangan diturunkan. Yang kedua juga adalah menolak
impor telah diputuskan, tidak ada impor untuk sekarang ini. Itu juga mohon impor pangan untuk segera diatur. Yang ketiga adalah mohon dukungannya menolak kenaikan iuran BPJS. Mohon itu bisa dimasukkan. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, tadi disampaikan Terika, saya ingin sampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan operasi pasar 1,3 juta ton beras saat ini, di mana dilakukan di 7.282 kecamatan. Allah, beras kita ada, kita surplus beras. Lalu dalam sejarah Indonesia saat inilah stok beras terbesar. Jadi tidak usah khawatir, pemerintah sekarang melakukan operasi pasar. Insya Allah masyarakat bisa menikmati beras dengan minyak harga yang goreng, normal. gula, BBM. Sampai 5 September, seberapa optimis itu bisa terkejar semuanya? Ya, tentu kemarin kan pemerintah kita juga sudah menerima perwakilan PMSI ya, pimpinan DPR sudah menerima perwakilan PMSI dan juga teman-teman kelompok Cipayung ya. Yang jelas kita sedang berkoordinasi baik di internal dan berbagai instansi agar berbagai tuntutan ini bisa kita penuhi. Mohon doa dan dukungan. Apa? Mana saja yang sudah diproses? Tim investigasi sudah dibentuk, sedang Tadi juga sudah rapat gitu ya Bang dengan pimpinan gitu ya? Ya, pimpinan DPR malam, Pak. Semuanya dalam proses, kita jalankan prosesnya secara transparan supaya ini bisa segera. Jadi harapan tuntutan masyarakat bisa kita penuhi. Ini pimpinan DPR lagi bekerja. Terima kasih. Tim investigasi itu sudah sampai mana berarti? Nanti biar pimpinan DPR yang mengumumkan ya. Segala hal ya, tugas kami adalah saat ini menerima aspirasi dari teman-teman. Kita akan serahkan nanti seluruh kewenangan perkembangan. Ya. Kami investigasi unsur dari mana saja? Ya, nanti pimpinan DPR yang mengumumkan. Ya, nanti kita tunggu kewenangan pimpinan yang mengumumkan. Ya, Bang, oke. yang paling mendesak Bang minta tolong katanya soal 3.000 lebih yang ditangkap demonstran. Ya, kemarin kan sudah diusulkan oleh teman-teman mahasiswa kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR kan sudah menanggapi kemarin bahwa pimpinan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian, ya, bahwa untuk demonstran yang melakukan aksi secara damai dan juga memang tujuannya murni penyampaian aspirasi tentu akan dibantu. Itu kan sudah disampaikan oleh pimpinan DPR. Kita tunggulah, kan masih berproses ya. Sekarang juga kan Komisi 3 masih rapat sama Ya. Polri, sama Ya. TNI, nggak sekalian disampaikan? Ya pasti dibahas sama mereka di dalam ya. hentikan represivitas aparat, bebaskan teman-teman yang Oke. kemarin berdemo dengan tujuan yang baik. Mohon dukungannya untuk dibebaskan, turunkan harga kebutuhan pokok, tolak kenaikan iuran BPJS. Dan Andre, itu kalau aja. tadi kan pimpinan ada rapat sama ketua fraksi, selain yang emang udah dasarnya tunjangan yang dihapus, ada bocoran apa lagi nggak yang mengenai 17/8? Yang pasti kesepakatannya kita lagi terus melakukan transformasi untuk kebaikan DPR ya. Bagaimana DPR betul-betul bisa bekerja melayani masyarakat. Jadi tunggu saja. Nanti akan diumumkan hasil transformasinya oleh pimpinan DPR. Ya Mas ya, terima kasih. Pak Ya. Andre, Bu Rika, untuk menutup mungkin kami ingin mengingatkan lagi bahwa 17 daftar ini yang kami titipkan. Dari 17 daftar ini yang kami titipkan kepada DPR bukan hanya 3 yang diassign ke DPR Pak, tapi juga 14 lainnya ke institusi-institusi lainnya. Jadi kami mohon sangat dibantu dan dengan ini kami terima tanda terima dari tuntutan rakyat. Kami minta keseriusan dari DPR untuk mengawal semuanya, termasuk 8 yang jangka panjang, dan kami akan terus mengawal. Kita tidak berhenti. Kami tunggu update yang nyata, Pak. Ya. Semoga sesemangat RUU Pilkada kemarin tahun lalu kan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya belum tahu ya, saya memang diminta untuk menghadap presiden, jadi tentu terserah beliau nanti ya akan membicarakan apa, yang saya belum tahu apa yang nanti akan beliau sampaikan kepada saya. Oleh karena itu saya nggak bisa bicara lebih dahulu ya. Sama siapa aja tingkat umum Pak? Ya tapi begini ya, melihat situasi sekarang ini kan sebenarnya kita ini kan bangsa Indonesia dikenal bangsa yang berbudaya ya, bangsa yang santun ya, sehingga sebenarnya semuanya semua pihak bisa menjaga diri ya untuk tidak terbakar emosi dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum ya, karena semua masalah bisa dibicarakan dengan baik, bisa dikomunikasikan ya.
Harusnya ya kita malu ya pada para pendahulu kita yang telah memerdekakan negeri ini, yang mereka tentu risiko mereka lebih berat dari kita karena mereka melawan penjajah, memerdekakan negeri ini. Sedang kita kan harus hanya memelihara persatuan kesatuan bangsa. Kerjaan yang tidak lebih berat dari apa yang dilaksanakan para pendahulu kita yang bertaruh nyawa, ya, sehingga kalau semua bisa menyadari ini, saya kira ya semua kan baik-baik saja. Bahkan masih banyak demo nih Pak sekarang ini, dan sementara mahasiswa kemarin sudah diterima di DPR. Bapak melihat seperti apa Pak? Di DPRD. Lah sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, ya tentu selalu didengar oleh Presiden ya. Dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak ya semua dipenuhi. Kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Dan hari ini pun saya kira dalam kaitan itu ya tentu dipanggil beliau akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi semua ini. Saya kembali tadi ya, kalau semuanya bisa nahan diri, semua bisa bersikap nggak emosional, saya kira semuanya baik-baik saja ya. Pertemuan Presiden dengan para menteri, tidak semua, membahas berbagai masalah yang aktual sekarang ini, terutama dengan terjadinya demonstrasi di mana-mana dan kemudian beberapa ekses yang terjadi. Presiden memastikan bahwa semua langkah yang diambil itu berada pada koridor hukum yang benar, dan kami meyakini bahwa itu sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan juga Presiden menekankan bahwa kita perlu solid sebagai pemerintah, mempertahankan soliditas ini dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan yang dihadapi sekarang ini. Dan Presiden memastikan kepada semua menteri bahwa program-program pemerintah itu berjalan sebagaimana mestinya, dan itu sudah diyakini bahwa kita melaksanakan program-program itu, tidak satu pun yang kita tinggalkan. Dan tugas saya yang mengkoordinasikan di bidang hukum dan HAM itu memastikan tindakan seluruh aparat penegak hukum itu berada di koridor hukum dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Dan ini juga ditekankan oleh Pak Presiden, jangan sampai ada satu tindakan itu di luar dari koridor hukum yang berlaku. Tuntutan 17.8 Pak. Itu juga apakah pemerintah akan membuka komunikasi dengan mahasiswa, menerima mahasiswa? Tadi ada arahan ke Bapak. Iya Pak, Mendikti juga diberikan arahan oleh Pak Presiden untuk memberikan satu respon yang sebaik-baiknya terhadap aspirasi yang berkembang di kalangan mahasiswa. Dan kita percaya Pak Mendikti juga selama ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan dan dialog dengan para mahasiswa. Dan saya sendiri juga nanti hari Senin juga akan melakukan rapat koordinasi seluruhnya yang menyangkut aspek-aspek hukum, memastikan bahwa apa yang dilakukan ini adalah di atas koridor hukum. Jadi rakyat tidak perlu merasa takut, merasa khawatir ya, karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat, ungkapan perasaannya melalui unjuk rasa sepanjang itu dilakukan dengan damai, tertib dan mengikuti koridor hukum yang berlaku. Jadi penegakan hukum yang ditegaskan oleh Pak Presiden itu, bahkan beliau mengatakan penegakan hukum yang tegas begitu, itu hanya dilakukan terhadap orang yang memanfaatkan situasi demonstrasi itu untuk berbagai tindak kejahatan ya, seperti melakukan perusakan, pembakaran, dan lain-lain seperti itulah, dan pencurian dan lain-lain. Dan karena itu itu harus dilakukan satu tindakan hukum yang tegas. Tapi kami pun menekankan juga nanti kepada aparat bahwa tindakan hukum yang tegas itu juga mengikuti kaedah-kaedah hukum yang berlaku dan juga menghormati HAM. Jadi kalau mereka mau didampingi pengacara, harus disediakan pengacaranya, juga menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan sebagainya, sehingga memang hak asasi manusia terjamin kepada siapa saja mereka yang mungkin akan dipanggil, diperiksa, ditahan dan lain, itu tetap harus mengikuti koridor hukum yang
benar. Nah, apabila itu dilanggar, maka aparat juga harus ditindak karena melakukan satu pelanggaran terhadap norma-norma penegakan hukum itu sendiri. Kalau respon pemerintah soal tuntutan 17+8 bagaimana, Prof? Tidak spesifik itu dibicarakan ya, tapi saya kira masing-masing menteri, masing-masing Menko juga sudah punya jawaban sendiri terhadap aspirasi yang dikemukakan itu. Dan saya juga tadi siang juga sudah menyampaikan press release mengenai tanggapan beberapa poin di antara tuntutan 17+8 itu. Antara lain adalah pembahasan terhadap rancangan undang-undang perampasan aset ya. Pak Presiden pun sudah berapa kali juga menegaskan supaya DPR segera membahas RUU itu. Dan kemarin juga saya berkoordinasi dengan Pak Supratman, Menteri Hukum, sedang membicarakan memasukkan RUU perampasan aset itu dalam prolegnas 2025-2026 dan sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR. Kalau itu memang disepakati, DPR silakan mempersiapkan RUU perampasan aset itu yang dulu sebenarnya sudah pernah diajukan oleh pemerintah pada masa Pak Jokowi, dan pemerintah siap untuk membahas itu dan tergantung nanti siapa yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk membahas RUU perampasan aset itu. Nah, hal-hal yang lain juga perubahan terhadap undang-undang pemilu, undang-undang kepartaian itu memang sedang akan kita lakukan karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita harus diubah, tidak ada lagi threshold dan lain-lain sebagainya. Dan Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua. Nah, sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu. Jadi akan ada perubahan? Ya, ada perubahan. Spesifiknya mungkin? Spesifiknya memang Pak Mendagri yang focal point-nya, tapi Pak Mendagri pun beberapa kali juga bicara sama saya karena ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, dan Pak Presiden juga mengatakan kepada saya supaya saya mempelajari betul-betul putusan MK itu dalam rangka memperbaiki undang-undang pemilu untuk 4 tahun yang akan datang. Pak, soal pelindas Afan itu anggota BRIMOB, apakah pemerintah perlu melihat ini dibawa ke pidana juga, Pak? Ya begini, langkah hukum sudah dilakukan oleh kepolisian. Dan sekarang kita sudah menyaksikan sidang etik sudah dilaksanakan, dan itu dilakukan dengan terbuka ya. Komnas HAM juga dipersilakan untuk memantau apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan proses persiapan dan kemudian sampai sidang etik sampai keputusan diambil. Dan seperti kita ketahui bahwa prosedur dalam kepolisian memang seperti itu, bahwa kalau terjadi pelanggaran di lapangan, melaksanakan tugas harus disidangkan etiknya lebih dulu. Tapi kalau misalnya sidang etik itu sudah mengambil satu keputusan dan masih terdapat aspek-aspek pidana, tidak tertutup kemungkinan juga akan dilakukan langkah pidana terhadap kesalahan yang dilakukan. Prof, Pak Presiden tidak akan bertemu mahasiswa, tapi mengutus Pak Menristek. Nggak ada bicara. Saya nggak berani ngomong soal itu ya, nggak ada ditanyakan. Tapi terhadap aspirasi untuk membebaskan Kataru gimana, Pak? Aspirasi untuk membebaskan yang di Kataru? Kita nggak bicarakan masalah itu ya. Jadi sebenarnya karena memang sudah dinyatakan sebagai tersangka, maka kan tentu ada prosedur kan. Kalau sekedar untuk menangguhkan penahanan misalnya, itu bisa saja dilakukan. Siapapun yang tersangka bisa ditangguhkan penahanan. Tapi kalau sudah diterbitkan penetapan sebagai tersangka kan perlu ada SP3. Jadi memang penyelidikan dan penyidikan itu tetap harus dilakukan. Dan saya kira beliau sendiri lebih baik didampingi oleh advokat-advokat yang handal ya, LBH dan lain-lain, sehingga pemeriksaan itu berjalan fair dan adil. Kalau misalnya memang tidak cukup alasan untuk dinyatakan sebagai tersangka, ya mengapa tidak diharus di SP3. Dan saya kira setiap orang kan harus gentleman menghadapi satu proses hukum. Kalau misalnya oleh aparat disangka dia melakukan satu kejahatan dan menurut aparat penegak hukum ada bukti-buktinya,
ada bukti-bukti permulaan yang cukup, tapi dia juga bisa menggunakan advokat untuk menyanggah semua itu, mengatakan bahwa sebenarnya tidak cukup bukti dan sebagainya, bisa mengajukan pra-peradilan dan sebagainya. Harapan saya sih sebenarnya kalau seseorang ditahan atau dinyatakan tersangka, jangan kita terus minta harus dibebaskan. Dilakukan dong perlawanan secara hukum yang gentleman. Kalau memang kita berani melakukan sesuatu ketika kita menghadapi proses hukum, hadapi. Tapi pemerintah melihatnya apakah ini tidak melanggar HAM? Enggak. Karena boleh aja orang boleh aja bersuara, tapi kalau misalnya ada aspek-aspek yang diduga sebagai satu misalnya delik penghasutan di dalamnya, dan itu kan penyidik berhak aja menyangka begitu, tapi orang yang disangka berhak juga untuk menyangkalnya. Ya laksanakan secara fair dan adil. Ya. Kami menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sukmi Dasko Ahmad, Pak Sa'ad Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurijal. Itu yang pertama. Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, 1 dari ini ada mikrofon tadi, ini ada. Selamat sore Bapak Pimpinan DPR, saya Kania dari Kompas TV. Hanya ingin mengkonfirmasi terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak Dasko, apakah
kan statusnya penonaktifan, artinya ada kemungkinan nanti akan aktif kembali atau seperti apa untuk anggota yang hilang? Terima kasih. Baik, bahwa pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di mahkamah partai, karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian. Ada yang lain? Nah. Tadi kalau ditanyakan hasilnya seperti apa, kita akan melihat hasil sidang etiknya. Nanti biar Mahkamah Kehormatan Dewan dan Mahkamah Partai itu berkoordinasi, mekanismenya sudah diatur sesuai dengan aturan yang ada. Demikian. Pada saat ini kami fokus menjawab apa yang kemudian disampaikan kepada DPR RI, walaupun nanti kami akan berkoordinasi dengan institusi lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Demikian. Ini terkait dengan berlakunya surat tersebut berarti untuk semua fraksi ya Pak Dasko, atau kemarin kan yang ramai itu Nasdem, kemudian PAN kalau nggak salah. Tapi kita belum mendengar, atau mungkin saya belum mendengar dari fraksi Gerindra dan juga PDI. Itu seperti apa? Apakah juga? Iya, dinamika yang terjadi kan hanya beberapa partai sebenarnya, dan itu sudah ditindaklanjuti. Yang lain-lain kita nanti akan coba cek ke MKD. Demikian. Oke. Cukup ya? Baik, cukup? Cukup. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya. Selamat malam. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.